serta rekan-rekan media yang sangat kami hormati, kami banggakan. Terima kasih untuk kehadirannya atas undangan kami dalam rangka press conference pada malam hari ini. Rekan-rekan media, bahwa pada saat ini Direktur Penyidikan pada Jampitsus akan memberikan keterangan terkait update perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi dalam hal penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur beberapa waktu yang lalu. Sebelum Direktur Penyidikan menyampaikan keterangannya, beberapa hal ingin kami sampaikan bahwa sesuai dengan hukum acara, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur menurut cara dan menurut undang-undang ini dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penyidik pada jajaran Jampitsus dalam beberapa waktu ini sudah melakukan tindakan penyidikan dan melakukan tindakan-tindakan serta upaya hukum dalam perkara ini, baik berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan bahkan penahanan. Ini merupakan upaya yang telah dilakukan oleh penyidik sejak putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dibacakan. Dan kami menduga ada tindak pidana yang kuat pasca pembacaan putusan tersebut. Oleh karenanya, bagaimana substansi dari penyidikan ini, rekan-rekan media, mari kita ikuti keterangan pers yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Silakan Pak Dirdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari jurnalis. Pada malam hari ini saya akan sampaikan informasi keterangan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Penyidikan pada Jampitsus, bahwa pada hari Rabu tadi siang, tepatnya tanggal 23 Oktober 2024, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial ED, AH, kemudian M, dan seorang lawyer atau pengacara atas nama LF. Ketiga hakim tersebut dilakukan penangkapan di Surabaya, sedangkan untuk pengacara atas nama LR dilakukan penangkapan di Jakarta. Selain melakukan penangkapan, tim penyidik juga melakukan penggeledahan. Ada di beberapa tempat, di beberapa titik, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyuapan dan atau gratifikasi sehubungan dengan perkara tindak pidana umum
yang telah diputus di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanul. Dalam perkara ini, terdakwa Ronald Tanul telah diputus bebas oleh majelis hakim yang terdiri dari ED, HH, dan M. Kemudian penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald Tanul tersebut diduga ED, ED, AH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara LR. Jadi saya rasa cukup jelas ya apa yang telah saya sampaikan. Kemudian di dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan, penyidik pada Jampitsus menemukan barang-barang. Yang pertama di rumah LR di daerah Rungkut, Surabaya, ditemukan uang tunai sebesar 1.190 juta rupiah. Kemudian ditemukan juga uang US dollar sebanyak 451.700 rupiah, uang tunai dolar Singapura sebanyak 717.043 rupiah, maaf US dollar, dan sejumlah catatan transaksi. Kami menemukan catatan tentang aliran uang yang telah dilakukan oleh LR. Kemudian yang kedua di apartemen milik LR di Tower Palem Eksekutif Menteng, Jakarta Pusat. Di sana ditemukan uang tunai terdiri dari berbagai pecahan, ada dolar Amerika, ada Singapura, yang kalau dirupiahkan setara dengan 2.126 juta rupiah. Kemudian juga ditemukan dokumen terkait dengan bukti penukaran uang atau valuta asing, catatan pemberian uang kepada pihak-pihak terkait, dan HP milik LR. Selanjutnya penggeledahan yang ketiga, kita banyak tempat, ada 6 lokasi, adalah di apartemen yang ditempati oleh ED, yaitu apartemen Gunawangsa di Surabaya. Ditemukan uang tunai 97.500 rupiah, uang tunai dolar Singapura 32.000 rupiah, maaf dolar, uang tunai ringgit Malaysia 35.992,25 sen, dan sejumlah barang bukti elektronik. Kemudian penggeledahan di rumah ED di perumahan BSB Mijen, Semarang, ditemukan uang tunai 6.000 US dollar Amerika Serikat, uang tunai dolar Singapura 300 dolar, dan sejumlah barang elektronik. Kemudian penggeledahan di apartemen
yang ditempati oleh HH di daerah Ketintang, Gayungan, Surabaya. Ditemukan uang tunai 104 juta rupiah, uang tunai US dollar Amerika 2.200, uang tunai dolar Singapura 9.100, uang tunai yen 100.000, serta sejumlah barang elektronik. Kemudian penggeledahan di apartemen yang ditempati oleh M di apartemen Gunawangsa, Tidar, Surabaya. Ditemukan uang tunai 21.400.000 rupiah, uang dolar Amerika 2.000, uang dolar Singapura 32.000, dan sejumlah barang bukti elektronik. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, jadi setelah yang bersangkutan ditangkap, setelah penggeledahan, kemudian dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk 3 tersangka, kemudian yang untuk pengacara kita periksa di Jampitsus Kejaksaan Agung. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para tersebut, maka pada hari ini tanggal 23 Oktober 2023, jaksa penyidik pada Jampitsus menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, HH, dan M, dan 1 orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi. Untuk pengacara LS, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 54, kemudian untuk hakim ED berdasarkan TAP tersangka nomor 55, untuk HH berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 56, untuk hakim M berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 57 garis miring F garis miring titik 2 garis miring FD titik 2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 23 Oktober 2024. Terhadap keempat tersangka tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan sesuai dengan surat penahanan. Untuk pengacara LS berdasarkan surat perintah penahanan nomor 45, untuk ED berdasarkan surat perintah penahanan nomor 46, untuk HH berdasarkan surat perintah penahanan nomor 47, untuk M berdasarkan surat perintah penahanan nomor 48 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024. Para tersangka diduga melanggar untuk menerima suap atau gratifikasi, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, diduga melanggar ketentuan pasal 5 ayat 2, junto pasal 6 ayat 2, junto pasal 12 huruf C, junto pasal 12 huruf B besar, junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian untuk pemberi suap dan atau gratifikasi dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang bersangkutan diduga melanggar pasal 5 ayat 1 junto pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang giat penyidikan dan penggeledahan serta penangkapan beberapa tersangka kepada 4 orang tersangka yang sudah kami sebutkan tadi di depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi saya kira keterangan yang disampaikan oleh Pak Titik sudah sangat lengkap ya. Namun kalau ada pendalaman barangkali bisa beberapa orang. Silakan. Ya. Terima kasih atas pengungkapannya. Kita tahu bahwa keputusan 3 hakim ini telah meraih rasa keadilan masyarakat. Terima kasih bisa memberikan simpati terhadap penegak hukum yang memang tidak berjalan sesuai dengan moralnya. Yang pertama Pak, 3 hakim itu ditangkap di Surabaya berdua ya. Lalu lawyernya di Jakarta. Ini bisa dijelaskan Pak bagaimana proses transaksi mereka, bagaimana pengirimannya, bagaimana penghubungannya sehingga kemudian bisa ditemukan uang di rumah tinggal mereka. Itu aja Pak, terima kasih. Langsung aja Pak, langsung supaya tuntas. Langsung aja dulu, langsung. Terima kasih dari Bapak Pos ya. Ya. Bahwa penangkapan 4 orang tersangka yang telah saya sampaikan di atas tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi penyidik sudah lama mengikuti sejak adanya putusan pengadilan yang memilihkan Ronald Tanur yang kita tahu semua menjadi polemik di masyarakat luas. Kemudian dari sana kami melakukan elisitasi di lapangan secara tertutup. Kita menemukan bukti-bukti yang menurut kita cukup kuat sehingga kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Di sana juga kami terus mencari bukti, mencari saksi, minta keterangan, dan kami yakin, seyakin-yakinnya 2 alat bukti sudah ditangani oleh penyidik. Dan juga kami mengikuti perkembangan hukum setelah putusan itu. Dan pada hari ini kami melakukan penangkapan dan penggeledahan. Tentu kami punya bukti yang cukup kuat. Nanti bukti apa nanti saatnya di pengadilan ya. Ya baik, saya kira jalan ya. Ya silakan. Nah, tenang aja dulu, tenang semuanya. Ya. Terkait dengan pemberian suap dan gratifikasi ini, kita diketahui bahwasanya memang orang tua dari terdakwa itu adalah mantan anggota DPR dan juga politikus. Apakah sumber dananya itu ada kaitannya dengan pihak keluarga? Yang pertama, yang kedua Pak, terkait dengan kasasinya, apakah sudah ada keputusannya dari MA terkait terdakwa Ronald Tanur? Ya. Kita tentu bekerja
berdasarkan alat bukti. Tadi saya sampaikan alat bukti dokumen, alat bukti elektronik, alat bukti berupa uang, ya, termasuk alat bukti di mana dia melakukan penukaran uang asing dan sebagainya. Yang pasti dari bukti-bukti itu sudah cukup 2 alat bukti. Untuk yang ditanyakan tadi, sabar, nanti pada saatnya akan ditahukan semuanya. Ya, ini belum tahapannya, sabar ya. Yang pasti beri kesempatan kami untuk bekerja, beri kesempatan kami untuk mendalami lebih jauh siapa para pihak yang ikut, ya, yang ikut di dalam kasus ini. Cukup? Ya, coba gantian dulu. Ya, silakan. Ya. Tentu kami sudah dapat bukti yang cukup. Uangnya dari siapa, kemudian diberikan siapa, dan aliran uang ke siapa saja. Ya, sabar. Nanti pada saatnya kita buka semua. Ya, yang pasti kami sudah punya bukti yang cukup untuk siapa, kapan, berapa jumlahnya, di mana uang itu diserahkan, melalui apa? Ya. Oke. Baik, nanti dalam. Silakan yang biru, yang biru. Untuk jumlah. Ya, terima kasih. Saya Rama dari Radio Sinta. Untuk jumlah suapnya itu berapa Pak? Untuk 3 hakim ini. Tadi disebutkan uang-uang yang disita. Apakah uang yang disita itu semuanya sudah memang dipastikan terkait dengan kasus ini? Satu. Kedua, itu tadi juga penting Pak soal informasi keputusan kasasi. Infonya sudah putus. Apakah Kejaksaan Agung sudah mendapat informasi atau sudah ada koordinasi ke Kejaksaan soal itu, dan apa tindak lanjutnya? Itu ya Pak. Ya. Uang yang telah kami sita diduga kuat bahwa uang itu berasal dari pengacara di Tanur. Ya, itu dibuktikan dengan bagaimana dia transaksi tukar uang asing, bagaimana catatan yang ada, bagaimana barang bukti elektronik percakapan ada di sana, bagaimana dengan uang-uang yang diterima telah disita, telah didapat, telah ditemukan dalam penggeledahan di tempat tinggal 3 tersangka yang lain. Ya, itu garis besarnya. Detailnya nanti, sabar. Ya. Uang yang dijanjikan dan akhirnya dibayarkan dalam surat itu berapa? Ya, tadi kan sudah saya sebut itu. Ya, kami tidak menghitung terus rupiahnya secara keseluruhan, namun apa yang sudah kami dapat, apa yang sudah kami amankan, apa yang sudah kami sita, tadi sudah saya sampaikan satu persatu secara detail. Ya, saya kira sudah. Silakan dipiwar. Ya, dan mengenai kasasinya kita belum terima. Apa yang tadi itu bilang sejauh mana Kejaksaan Agung yakin bahwa memang benar pengacara ini melakukan suap atas perintah ataupun ada sumber dana yang memberikan beliau? Kita sudah ada bukti, ya, ada bukti. Nah, Ya. mengenai putusan tadi kita belum terima. Ya. Nah, nanti kita lihat perkembangannya. Silakan dipiwar. Sebentar. Berarti kalau dengan penetapan tersangka 3 hakim yang terlibat ini, otomatis soal kasusnya gimana Pak? Mekanismenya Untuk putusan terhadap vonis bebas kepada Nol Tanur itu dengan penetapan 3 tersangka ini, jadi gimana penjelasan penegasannya Pak? Boleh Pak? Di sini apa di gimana mekanismenya Pak? Jadi vonis bebas atau putusan hakim itu adalah kewenangan pengadilan. Kami tidak masuk ke sana karena itu bukan kewenangan penyidik. Ya, silakan masyarakat yang menilai. Ya, silakan masyarakat yang menilai. Ya, cukup. Silakan. Penegasannya Pak, nanti si Tanur ini bakal jadi tersangka pemberi suap gak Pak?
si Ronald Tanur ini bakal jadi tersangka pemberi suap gak Pak? Ya. Hari ini pengacara sedang kami dalami. Tentu kami cross check, tentu kita klarifikasi berdasarkan bukti yang ada. Jika nanti ditemukan bukti cukup bahwa uang itu dari Ronald Tanur atau keluarganya, akan kami tetapkan sebagai tersangka. Tunggu pendalaman malam ini. Ya. Oke, baik, cukup. Yang sebelah sini tuh. Ya, nanti dapat semua. Silakan. Tentu transaksi itu ya sedang kami dalami apakah seluruhnya sebelum putusan atau setelah putusan. Karena dokumennya sangat tebal, catatannya banyak, kami nggak cukup waktu dalam 2 jam selesai meneliti satu persatu, apalagi juga bukti-bukti yang ada di HP dan sebagainya. Sekarang lagi kita pelajari, kita buka. Kawan-kawan wartawan harus sabar. Ya, jangan cuma dihabiskan malam ini. Tenang. Kita pasti akan beri penjelasan setiap perkembangan penanganan perkara ini. Ya, saya kira sudah jelas. Ada sebelah sini sampai selesai. Sudah nanti dulu ini. Ya silakan yang Mbak ini. Selain uang mungkin ada yang lain Pak, suapnya Pak, dari itu bentuknya. Tadi kan ada temuan elektronik Pak, barang elektronik yang disita, apakah itu salah satu bentuk suap atau mungkin ada suap yang lain juga begitu? Ya, di dalam barang bukti elektronik kan tentu terkait siapa, berhubungan dengan siapa, apa yang dibicarakan, semua ada. Ya, semua ada. Saya kira cukup ya, jelas. Silakan. Satu pertanyaan kita, apakah penangkapan dilakukan saat praktek suap itu terjadi? Yang kedua, bagaimana caranya kejaksaan mengetahui ada transaksi suap? Apakah ada penyadapan atau tidak? Itu aja. Ya, kalau masalah penyadapan nggak bisa saya sampaikan ke wartawan ya. Ya, yang pasti kita penyidik berdasarkan alat bukti yang cukup, minimal 2 alat bukti, kita melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penggeledahan. Ya, karena cukup ya. Baik, ya, saya kira jelas ya. Ya, terima kasih untuk perhatian rekan-rekan media. Mohon doanya, mohon dukungannya supaya kami terus bergerak ke arah yang lebih baik. Demikian, selamat malam. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.